Kenapa? Itu menjaga itu, takut ada lintasan. Nah, itu lintasan-lintasan ini, lintasan-lintasannya sekejap ini, yang itu lintasan sepersekian detik ini yang perlu kita bagaimana ya? Tidak bisa juga kita bendung, pasti ada. Nah, kesabaran kan gitu kan? Kita lagi belajar mengatasi lintasan itu. Nah, untuk mengembalikan lintasan yang mengarah kepada banjir bagaimana saudaraku, tapi mohon pencerahannya supaya saya kita kan ini sebelumnya orang yang pernah miring lah begitu dulu, tiba-tiba kembali ke jalannya, maka untuk merubah karakter yang punya preman misalnya berubah menjadi seperti ini kan tidak gampang, melalui satu proses yang panjang. Nah, lintasan-lintasan seperti itu kan dasar, karena ada dasar-dasar dulu kan gitu. Yang dulu kan punya hadap dulu. Ya, intinya kita salah satunya jangan sampai kita batal wudhu. Itu dulu ya. Satu-satunya dulu jangan batal wudhu dulu. Batal wudhu lagi. Oh iya, makasih banyak. Kalau sudah naik lintasan itu kan ternyata pikiran kita itu jarang kena air wudhu. Iya Om, kalau saya Om, kalau sudah di room ini, itu lintasannya tuh tidak lain, itu bulu mata palsu gitu. Jadi kemarin juga saya itu ngalami lintasan gitu kan. Cuma oh ya paham, suruh ngindar dulu ya ngindar, kan gitu. Tata dulu. Makanya kan kadang gini ya, yang menjadikan itu kan penguasaan jiwa itu. Kadang ke situ, ya memang benar kalau bisa ke situ, oh iya. Efeknya kalau yang di dalam itu nggak kendali, nah itu bisa bertuah. Nah yang bertuah ini kadang bisa ini orang lain. Nah di sini kalau udah ke situ, ntar lupa kita, karena itu akan bangkit terus. Oh iya, merasa ini terus. Saya sedikit tadi di kantor Kadek Kang Urip dengan Pak Jack, ada orang datang dari kantor, masuk di ruangan saya. Pas dia pulang, dia di dinding semua wajahnya kelihatan di dinding. Saya bilang, kok bisa begini? Akhirnya saya pergi ambil air wudhu. Itu pikiran Pak Rahman. Wajahnya dia simpang makhluk kira di ruangan saya. Dia simpang makhluk sampai saya melihat semuanya. Akhirnya saya tidak mau kan ada begini. Ya, dua kemungkinan kalau tidak mau pergi hancur. Itu aja kan. Gitu. Masa ke tembok saja wajahnya semua. Apa ini? Nah itu Pak Rahman kita itu berusaha untuk mengosongkan ke situ. Jadi ntar kalau nggak bisa itu timbulnya itu kan keprasangka, kepikiran. Nah itu ntar yang bisa menjadikan mata batin lihat kan, mata batin lihat, bukan mata kepala, mata batinnya lihat. Iya, makanya di situ itu pikiran Pak Rahman Bu. Jadi itu akan terngiang. Nah, setelah sholat 2 rakaat saya berdoa, hilang semua, tidak ada bersih. Nah ini ya itu yang timbulkan dari diri kita Pak.
kita itu dengan begitu bisa berpikir, oh ini nggak bagus, oh iya, ntar jadinya kuat-kuatan di situ. Nah itu maksud saya. Nah, kalau udah kuat-kuatan di situ, siapa yang nongol? Dia begini ceritanya. Ceritanya tadi itu dia mau pengaruhi saya untuk pindah nomor. Dia mau doktrin saya ke satu kandidat. Saya tidak mau menentukan sikap. Artinya dia mau doktrin saya ke salah satu kandidat. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya ini ASN tidak mau saya ikut-ikutan begitu. Akhirnya dia pakailah ilmunya untuk menekan saya, gitu saudaraku. Dia pikir saya tidak pernah masuk di Nurilahi, begitu. Hati-hati itu para. Makanya kan di situ kan gini Pak Rahman namanya. Nah itu bicara ilmu tadi itu sangat tipis banget itu loh Pak Rahman, maksud saya. Benar. Tipis sekali. Makanya Bukan hati-hati. yang datang ke Pak Rahman itu orang kasap, orang yang selalu mendengarkan waswisu sudurinas. Dia datang ke Pak Rahman juga atas perintah makhluknya. Nah itu banyak sekali pasukannya, banyak, terus terang banyak pasukan dia bawa. Itu kan kuncinya, makanya Pak Rahman jangan sampai batal wudhu. Itu aja. Siap saudaraku. Terima kasih banyak Wejang ini. Jadi orang yang nggak pernah batal wudhu, pandangan dia nggak tembus. Mau diterawang pakai beberapa jutaan makhluk juga nggak tembus. Kosong. Subhanallah. Terima kasih saudaraku. Makanya kan wudhu itu salah satu yang dicontohkan sahabat Nabi ketika Nabi Mi'raj itu. Kok ada ya orang legam hitam sandalnya tertinggal di surga, kan bahasanya begitu secara doktrinnya. Itu hikmahnya apa? Bang Jack. Monggo. Kalau gak boleh batal wudhu berarti basah terus dong. Yes, gitu. Mandi terus. Bukan masalah basah terus. Ketika ada lintasan, yaitu lupa dari zikir, lupa dari sama Tuhan bahasanya, itu batal. Marah, apalagi marah, itu batal. Jadi orang yang mempelajari wudhu bukan batal johirnya gitu loh. Selagi kita nggak marah terus nggak ada lintasan, itu nggak batal, walaupun kentut loh. Bukannya itu ya Bang Jack ya, mesti bawa ember air terus ya, gitu enggak? Bukan lah Bang Evi. Oh iya. Apalagi kalau jalan ngelihat ini orang lewat langsung tenteng pikirannya batal itu. Intinya kan fikri, kauli, dan kolbinya itu tersambung terus. Ya lanjut Bang Jack. Pastiin doang Bang Jack, pastiin. Iya. Soalnya lagi musim panas Bang Jack di sini. Saya kan tinggal di Parepare sekarang. Musim panas Bang Jack, air kagak ada. ini wudhu lain dia maksud Bu Jack. Ketersambungan, kesucian makanya. Berwudhu itu kan adalah kesucian. Nah, kesucian ini yang dimaksud barangkali ya. Silakan saudaraku. Kesucian ya. Enggak, yang Bang Jack bilang aja tadi itu, yang wudhunya kan nggak boleh batal, saya pastikan. Jadi kenapa sih kita itu harus terjaga dari wudhu? Karena di dalam diri kita ada yang luar biasa. Kita belajar menghormati yang luar biasa ini, yang dititipkan gitu. Iya. Iya. Yang mengotori ini kan si jiwa ini. Kalau dia sebenarnya bukan mengotori, jadi apa namanya ya,
mengcover, menutup terhubungnya kita dengan alam. Jadi Pada saat gelombang angin pun, kita gelombang melebur, ruhiyah yang di luar pun nggak masuk ke telinga, nggak masuk ke otak. Kalau kita lupa. Makanya kan terdengar alam itu berzikir, emang senyata-nyatanya berzikir. Jadi dia nggak pernah berhenti. Bung Jack, KB saudaraku, kenapa saya tidak mampu tahan ya? Pada saat mengikuti zikir yang tidak pernah berhenti itu, saya ikuti, dadaku ini mau meledak. Apa rahasianya? Mungkin ada rahasianya, saya belum tahu. Napasnya jangan ditahan. Hmm. Ketika kita zikir, mengolah napas maupun apa, napasnya itu biar nyentok sampai perut. Habis, lepas. Jangan ditahan di dada. Kalau ditahan di dada panas. Ya, ilmu itu. Masuk Jadi angin supaya Bang apa? Jack. Masuk angin. Supaya ketarik nun di bawah ini, ketarik lah. Ditarik naik. Iya, Sampai di mana tariknya? sampai habis. Kalau bisa kan zikir ini 1 kali Al-Fatihah, 1 kali napas. Jadi nanti dada kita itu napas tuh panjang dengan sendirinya. Ya. Siap. Mau merokok puluhan kardus juga napas kita nggak ada halangan gitu, dada kita lega, nggak panas. Begitu Bang Jack. Ya, jadi jangan ditahan di dada terutama. Oke. Kalau ditahan di dada akan menjadi energi yang berbahaya. Energi yang sangat kuat. Ada yang membagi Iya. begini Bung Jack. Kalau ditahannya di pusat itu Rasulullah, naik sedikit ke atas Abu Bakar, naik sedikit Umar, naik sedikit Utsman. Pada saat sampai di leher sudah Ali. Jadi ada yang Makanya habiskan. supaya jangan menjadi ilmu. Begitu ya. Iya kan, habiskan itu sampainya dengan Abu Bakar. Makanya sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu Abu Bakar. Mayat berjalan. Makanya dia punya gelar sidik. Salah satu sifat yang diwariskan Nabi. Karena dia kerohaniannya sampai mirip berapa persen dengan Rasulullah gitu. Tidak, yang pasti yang satu tidak boleh ditahan, tidak boleh ditahan ya. Karena itu Kan banyak kita torekoh itu ada yang dibanting ke kanan, ke kiri, ya. ke atas, ke bawah, biar dapet. Nggak jadi masalah, tapi puncak-puncaknya lepaskan semua, habiskan. Ya. Mati dong Bang Jack. Kalau dihabisin enggak. Yang enggak lah. Kalau bisa kan sampai ruh ini copot. Begitu. Begitu. Iya. Perunya copot. Yang lanjut Bang Jack. Ya. Saya lagi nyari Kalau persamaan sudah ini. bisa copot ruh kan kita berarti sudah ada titah nanti. Iya. Kan tugasnya kembali. Itu saya Cuma belajar ini mengembalikan. Saya dapat ilmu ini dari salah satu guru tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya pernah belajar ini tentang nafas ini di dalam ini tentang makam-makamnya. Saya pernah dengar dari seorang mursyid itu. Memang kalau ditahan di situ kuat. Ya, jadi tenaga dalam mah bahaya. Tenaga dalam, betul. Jangankan bahasanya keris, benda yang paling keras itu bisa remuk.
Tapi saya tidak panik, saya tidak gunakan, saya tidak gunakan saya. Itu kan kalau ditahan di dada jatuhnya mutasabihah. Kalau di kita ini nyebutnya karomah lah. Tapi tidak apa-apa dari kata-kata, betul? Tidak apa-apa toh? Ya, semua perbuatan itu ada sebab akibatnya. Gua semata-mata kita pakai karomah nggak ada dampaknya, ada semuanya. Iya, ada semua dampaknya, betul. Kita belajar dari kalau begini ini yang terjadi, kalau begini terjadi. Banyak saudara kita ini memakai tenaga itu, contoh mau hujan diberhentiin. Aduh, Banyak. dia tahan di situ, berhenti hujan. Sering saya ngelihat saudara-saudara saya begitu, memakai kekuatannya, hujan diberhentiin lah, matahari digeser lah. Matahari digeser Bang Jack. Iya, Mantap amat ilmu. Maksudnya itu ditutupi mendung. Kalau hujan diberhentiin, matahari ditutup ini. digeser itu dalam artian tertutup Bang Erik, dia hilang matahari. Dalam Ya pandangan dianya begitulah. hilang. Kalau bicara ilmu kan. Karena ya manusia itu yang diamanahkan kekuatan Tuhan gitu. Iya iya. Kalau orang yang jago mengolah, wah luar biasa. Iya, itu biasa orang Kristen itu. Kalau Natal itu pasti hujan gerimis. Doanya mungkin gini. Buyut putune boboya jam putune wong Kristian sa Indonesia yo kalah wong mantumu sak keluarga. Makanya kan kita mah nih, saya pribadi lah yang ikut Muhammad udah nggak pakai apa-apa. Iya. Kita jadi manusia biasa, makan, ngopi, ngerokok, kerja, normal gitu. Mesin apakah pernah Bang Jack mengalami ada dari orinya memberontak melawan? Banyak, sering. Sering ya? Itu kan kotoran kita lah Bang, amalan kita yang dahulu sebelum kita belajar. Nah, akhirnya sekarang berontak kan? Lah iya, makanya kadang-kadang saya heran. Saya di sini, tahu-tahu ada yang cerita di sono. Bang Jack kok di sono bantuin ini. Gak usah dijawab. Itu kan amalan kita dulu itu. Yang menyerupai Bang Jack. Itu maksud saya, bagaimana cara menghilangkan itu? Ntar juga hilang di sendirinya. Oh, subhanallah. Ini yang saya tidak Kan tahu. kalau kita tanyakan, wah kita jadi Lama-lama kita gila, tidak. kita jadi sakti, jadi fitnah malahan. Betul Bang. Oh, iya. Ini saya kan Satu ya satu, nggak boleh ada di luar kita tuh nggak boleh ada. iya. Karena saya terus terang saya pada telepon Bung Cahyo, kenapa bisa begini? Dia bilang dulu seperti apa nih bilang Bang Jack itu. Saya bilang bagaimana menghilangkan, akan hilang sendiri, betul jawabannya sama. Saya telepon Bang Cahyo bertanyakan ini. Amalan Jangan hirau-hirauin kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu, abaikan semuanya. Terima kasih saudaraku. Wah, ini sebenarnya yang sering saya alami. Akhirnya Kita manusia biasa. Ngapunten Monggo pun monggo. ngantuk kula. Ya Kang. Silakan.
alam itu seneng kalau kita menjadi orang biasa. Ayo, siapa lagi mau naik? Monggo. Maafin Bang Erik, saya mah cuma ngomong lantur aja. Gak apa-apa Bang Jack, ya. Mau ngelantur mau apa kan sama aja. Saya itu pernah ngajak istri, Nah, satu pernah, 2 kali, 3 kali. Sering bilang sama istri, kalau jalan sama saya, mulutnya diem ya. Saya kan sering ngomong sama istri begitu. Karena istri itu tidak bisa menjaga lisannya kadang-kadang. Ya kemarin di situ ada tabrakan, baru ngomong 2 detik itu di depan langsung Duah! Itu yang membuat takut kita itu. Sekali begitu, lagi kan 2 kali 3 kali, kan ayah bilang kalau lagi jalan mulutnya jangan banyak ngomong yang jelek-jelek gitu. Bukan berarti kita sakti, bukan. Cuman kejadian itu emang kita alami. Seseorang pasti akan mengalami. Kita takut sama diri kita malahan. Makanya kita ketika kita jalan hati-hati lintasan itu. Itu lintasan itu akan jadi doa. Sekuat apa Bang Makanya Jack kita bisa tabe saudaraku? Sekuat apa Bang Jack bisa mengabaikan lintasan itu? Artinya Ya, kita apa? Ya. cuma mengawasi aja. Si lintasan ini kita larikan kepada asmanya. Asmanya kan banyak. Ada ya Latif, ya Khobir. Supaya dia itu nggak tersirat penuh pikiran jelek. Kalau subhanallah bihamdi tidak pas itu. Kepanjangan itu. Oh. Kita kan yang perlunya nih, kita merasakan hadirnya ilmu itu. Hadirnya amanah ini kita merasakan gitu. Cuman jangan disalahgunakan. Ya kadang-kadang pikiran ini yang bahaya. Ya, pikiran harus dikendalikan. Kita merasakan yang hidup kalau kata hidup. Kita merasakan yang hidup. Iya. Makanya Saya disebut urip. Ya. Itu yang kita bicarakan tadi, yang naik turun itu. Itu sifatnya. Ya, di dalamnya masih ada. Dia nggak naik turun. Dia cuman Yang mana? sifatnya naik turun. Ya. Hidup dia cuma duduk makan. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum. Dia itu cuma mengawasi aja pergerakan sifatnya itu yang hidup, kehidupan. oh, Dia dia nggak Ayo, mana-mana. berkah selamatkan. artinya Tadi Bunjek simak terus dari bawah. Terlalu dalam ini. berada di titik ya. Ya kan kita suruh tinggalnya di titik itu, nggak boleh kemana-mana. Tapi kadang kan harus kita ikuti sifatnya. Ya itu beda lagi. Tapi jangan pernah tinggalkan titik itu. Kadang membentuk huruf alif, kadang membentuk huruf lam. Tapi gini loh Kang Jack, kadang itu kalau belum ini sering loh meninggalkan titik itu. Makanya Kalau sudah kadang bisa. Kalau sudah bisa nggak jadi masalah. dari telinga, dari mata itu kadang ya itu
dengar ini udah ninggal Kang Jack, ninggal slap. Nah itu bahaya ilmu itu di situ Kang Jack. Ya makanya jangan disalahgunakan Pak Urip. Karena kan lah dunia itu cuma dua. Lah dunia malaikat, lah dunia iblis. Pusing Bung Jack. Jangan juga sering-sering dilakukan kun mayakutnya. Kamu Rip. Tabe, isi sedikit saya. Apakah yang dimaksud Bung Jack itu yang berdengar dan yang bersuara itu juga? Lah iyalah. Terima Dia kasih banyak. Latif, Terima kasih banyak. dia Sami, dia Basor, dia Mutakalim, dia segalanya. Ya segalanya betul. Makanya saya sering bertanya, kalau apakah hati punya mulut? Nah, kan tidak. Kan kalau ya waktu saya berdebat dulu. Kan tidak. Tapi mampu berbicara. Apakah hati punya telinga? Tapi mampu mendengar. Apakah hati punya otak? Tapi mampu mengetahui. Apakah hati punya kehendak? Tapi dia punya rasa. Jadi semua kan ada di situ. Sebenarnya kuping yang ini kan cuma diperdengarkan, Nah, yang mata pun cuma diperlihatkan, kan Ya. begitu namanya. Ini kan cuma diperdengarkan, diperlihatkan. Namanya batara indra. subhanallah wa bihamdih. Kenapa Makanya ini? kalau di Islam ini kan ada pembatasnya di pendengaran ini, namanya gendang telinga. Ya, Itu kan cuma pembatas doang. iya. Makanya harus kena air wudhu supaya terhubung terus. Kayak mata nih, mata. Ini kan yang depan ini, yang hitam ini cuman pembatas. Antara basiro sama kasab. Makanya kalau orang meninggal itu sampai melotot, dia menyaksikan ruhnya mau keluar. Suaranya hilang, Rahman. Gak ada suaranya. Melihat saya bagaimana saudaraku? Wajah. Jadi setiap manusia itu punya namanya tanda-tanda. Tapi kalau diungkap namanya batal. Tapi wajah itu. Wajah. Kan ketika kita menghembuskan napas itu bukan wajah ini, bukan. Kalau wajah ini kan cuma cerminan. Yang wajah asli ya. Bukan. Namanya wajah Allah. Ya hidup ini. Pada urip di wajah Allah. Karena dia itu ya pembawa amanah. Si urip itu. Makanya setiap tumbuhan, binatang ketika dimakan manusia itu bersyukur dia itu.
Allah wa bihamdihi. Yang bersyukur itu bukan kita, tapi makanan ketika masuk ke perut, dia yang bersyukur. Karena ketika tangan ini memegang bahasa itu, mau ayam ke, mau itu ke, itu dihembuskan napas kalamnya, asmanya. Dan gak bakalan jadi penyakit, malah dia akan menjadi energi, menjadi imun lah bahasanya, kalau menurut orang kita itu imun. Ya, artinya akan tidak campur lagi dengan pikiran. Makan daging, naik kolesterol, makan ini, naik asam urat, makan ini terjadi gula. Artinya tidak lagi muncul di pikiran itu, ya kan? Nggak ada penyakit. Makanya orang kalau sudah belajar ke titik, nggak ada lagi penyakit. Penyakit itu kan tercipta dari darah itu dikelola ke pikiran ini, otak. Makanya pusat, kepala ini pusat. Itu gardu listrik itu. Gardu listrik yang memang di sini. Nah, iya, kalau listrik kan paling juga 10.000 kPa lah. Ini manusia ini bisa itu udah tak terhingga, udah bermiliar-miliar dia punya sambungan kabel. Satu pulau Jawa itu, Om. Betul, satu pulau Jawa, betul, sepakat. Itu sel di dalam tubuh sekarang sudah 60 triliun, Bung Jack. 60 T. Nah, bagaimana itu? 60 triliun. bingung saya ngitungnya. Makanya nol itu kan ketika disandingkan tak terhingga. Betul. 1/0 sama dengan tak terhingga. Makanya kan nol itu pemahaman Adam lah bahasanya. Iya ada ya. Orang ilmuwan. Iya ada ya. Iya, makom Adam itu kan mengenafsirkan pandangan Allah lah bahasanya. Dia kosong, yang ada cuma Allah bahasanya begitu. Tapi beda lagi ketika kita lari ke Muhammad. Kita bukan di Adam, kita bukan di Allah, tapi lari ke Muhammad. Muhammad itu apa? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, kan begitu. Ya, puncaknya manusia kan jadi Muhammad, jadi terpuji. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kan perjalanan Nabi itu 25, puncaknya yang di Muhammad. Ya, apakah yang bisa bermanfaat apa ya? Izin saudaraku bingung, kadang kan kita hadiahkan Fatihah, apakah boleh kita hadiahkan Fatihah kepada iblis? Saya belum mendapat jawaban. Mau nggak dipatehahin, mau dipatehahin, tetap dia dapat. Karena dia beserta sudah para makhluk. Jadi kalau nggak ada iblis, nggak ada kita, bahasanya begitu. Nah, maksudnya disebut khusus gitu nggak? Kalau nggak ada iblis, nggak ada kita, Bang Jack.
Lo yang nggak ada kita kan dia paketan sama kita. Oh, iya kirain. Iblisnya nggak ada. Paketan kita mau diapain ya? Kita asal sombong sedikit aja udah jadi iblis kita. Nggak bisa dihilangin tuh paketnya Bang Jack, ditawar. Nggak Aduh, bisa ya. saya nggak bisa lah. Oh, iya, Sudah iya. takdir. Udah. Sifat yang dibawa itu. Tapi dipakai boleh kan Bang Jack? Lah boleh bebas. Ya udah. Oke, lanjut Bang Jack. Lanjut. Dia paketan itu mau iblis mau malaikat. Dia paketan kita mau diapain? Iya. Makanya kan di kita itu cuma disuruh kapah. Kapah itu apa sih? Mau iblis, mau malaikat, mau jin, mau setan ya kita semua. Cuman kan ketika kita aplikasikan menjadi Muhammad. Sempurna ceritanya itu. Muhammad itu kan terpuji. Berarti semuanya ucapannya, pemikirannya. Iblis mah ada, cuman nggak disebutin lagi dia. Cuma duduk manis aja dia ngopi aja kerjanya. Tapi katanya Bang Jack ada yang saya dengar kalau belajar harekat nggak boleh ada iblis katanya begitu. Gimana Bang Jack? Iblis dia duduk mati sudah. Katanya baru saya dengar nih. Orang yang mengajarkan hakikat itu iblis kok. Kalau kita ngerti marifat, misalnya gitu ngerti hakikat, misalnya gitu ngerti kaji diri gitu, katanya nggak boleh ada iblis, wah gitu. Kan tauhid itu yang mengajarkan iblis. Dia hanya percaya Allah aja. Kan begitu. Ya udahlah, Bang Jack. Ngopi Bang Jack. Ngopi Bang Erik. Oh, mohon maaf Bang Erik, saya mah suka ngelantur. Sama nih kesambang lanturnya kita ini. Dia cuma nggak mau sujud doang, kan mah bahasanya begitu. Ya. Intinya berarti kan tidak menyadari, begitu doang sebenarnya. Bahwa kita itu bukan iblis, kita itu manusia, saling menghormati, saling mencium lah bahasanya. Iya, Kita sayang itu Bang Jack. makhluk bumi. Masa paketan udah dikasih kagak dipakai, cuma kita. Pakai terus dia. Iya paketannya kata banyak udah dikasih terus nggak boleh dipakai gitu. Kan bingung kayak ini. Masa jadi pajangan? Kan ada benar begini. Ada saudara hadis yang mengatakan kita boleh sombong kepada orang yang sombong. Itu kan sodakoh kan. Oh gitu. Iya. Itu kan berarti kalau sombong sifatnya iblis. Kita Sombong pakai. kepada orang yang sombong gitu ya. Iya. Oh, siap. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Betul. Oh, Ya. ya cocok nih. Iya. Itu kan berarti kita mau nggak mau pakai makom iblis. Iya. Pak Herman Boleh tinggal di juga. mana Pak Herman? Pak Rahman, sorry, gak kebaca tulisan. Kenapa? Tinggal di mana kita? Saya di Palu, Dinda. Tapi orang selatan. Oh iya, dari Pare-Pare. Saya orang Sopeng. Mohon maaf Bang Herman, saya mah suka ngelantur, jangan dipercaya gitu. Nah, sama-sama Bang Jack, kita mau ngantur juga. Orang Sopeng ini Bapak, dekat Sopeng. Iya. Iya. Satu pertanyaan tadi, Bung Jack. Tadi tidak batal wudhu walaupun artinya tetap ke titik itu sampai tertidur. Kalau yang batal wudhu itu kan mau sholat ritual, kentut, apa-apa itu. Iya betul. Tapi kalau daim nggak perlu berwudu air, yang penting kita itu selalu terhubung gitu maksudnya. Artinya terkoneksi. Ya terkoneksi bahwa pergerakan kita itu jangan sampai tidak melibatkan Allah gitu. Lalai lah. Fawailul. Ya kalau dalam dalilnya fawailul lil musallin. Ya, Ya jangan kan? lalai. Lalai.
Karena ketika kita berjahat sama orang, secara hakikatnya kan jahat sama Allah juga. Jahat sama diri sendiri. Nah itu dia. Kan saya pemakainya hakikat. Karena di dalam diri itu ada ketentuan Allah juga gitu. Oh, yang sholat daim tadi yang dipakai. Ya, saya paham. Iya makanya kalau kita sudah sampai situ, jangankan sama orang lain, sama anak sendiri aja berkata kotor takut. Kadang-kadang kan anak, istri membuat jengkel. Nah, kalau kita sudah sampai pemahaman itu, kejengkelan dia itu